Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatul kiram, ikhwas sekalian rahimani rahmatullah, melanjutkan pembahasan kitab fikih Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pembahasan terakhir yaitu tentang masalah khiyar. Kan kemarin ada yang banjeli ngaji fikih sampai apa? Salam sudah selesai. Masuk. Ya, tapi tidak mengapa, sedikit kita murojaah. Materi kita terakhir membahas setelah masalah khiyar ya. Apa itu khiyar? Mas Abdul Ali. Jadi hak untuk atau kesempatan untuk memilih, membatalkan atau melanjutkan sebuah transaksi. Maka khiyar dari sisi syarat atau syariat ada beberapa sebab. Nah, sebab-sebab inilah yang menyebabkan khiyar itu namanya bermacam-macam. Gitu. Ada beberapa macam khiyar yang disebutkan oleh mu'allif di sini. Pertama khiyar apa, Mas? Siapa ini? Mas Rahmat. Khiyar majelis. Khiyar majelis. Apa itu khiyar majelis? Apa? Bertemu di satu tempat yang sama. Jadi peluang untuk, kesempatan untuk, atau hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad sebelum berpisah, ya kan? Ini namanya khiyar majelis itu mesti terjadi sebelum berpisah. Maka syaratnya apa? Khiyar majelis, iya, bertemu, ya kan? Mereka berdua bertemu di satu tempat. Jadi bertemu di satu tempat itu khiyar majelis. Yang kedua apa? Khiyar apa, Mas Nur Khalid? Khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Apa itu khiyar syarat? Apa dulu definisinya, pengertiannya? Atau contoh aja. Contoh gimana khiyar syarat itu? Yaitu apa? Peluang atau hak untuk memilih, membatalkan atau melanjutkan suatu akad berkaitan dengan syarat tertentu. Maka dalam khiyar syarat ini apa? Waktu harus jelas, dibatasi berapa lama itu loh. Berapa hari, berapa bulan, berapa tahun itu harus jelas. Kamu boleh melanjutkan atau mengembalikan apa itu, membatalkan akad apa dalam waktu 3 hari kan, itu kan. Saya beri waktu 3 hari. Setelah itu berarti tidak ada khiyar, namanya khiyar syarat. Berikutnya khiyar apa, Mas Tian? Khiyar roben itu apa? Jadi khiyar goben itu bahasa goben apa? Tertipu. Ya, maksudnya tertipu apa? Dari sisi harga. Ya, dari sisi harganya. Jadi salah satu pihak menentukan atau memanipulasi harga yang tidak sesuai pasaran.
maka kedua belah pihak atau pihak yang merasa dirugikan ada hak untuk khiyar, untuk membatalkan atau melanjutkan akad. Dan para ulama menjelaskan batasannya berapa? Sepertiga. Jadi kalau selisihnya itu sudah sepertiga, ya itu sudah ada untuk khiyar ghabn. Ya, sudah ada khiyar ghabn. Apalagi kalau sampai 100% selisihnya, harusnya 2 juta dibeli 1 juta. Itu selisihnya berapa? 100% lah. Ya, selisihnya kan 1 juta. Maka itu kan ada ghabn di situ. Maka setelah dia ketahuan, maka boleh membatalkan akad. Boleh membatalkan akad. Pihak terutama yang dirugikan. Biasanya gitu. Yang tidak dirugikan ya enjoy aja kan. Barang murah gitu kan. Barang murah jarang yang membatalkan. Barang murah kemurahannya nasi dawe kan enggak mungkin. Terus tak tuku karena murahan. Tapi mungkin jadi seperti itu, karena apa? Khawatir barangnya tidak bagus. Itu kayak barangnya saya nasi dawe murah men lho, bature 1 juta atau 300. Aku malah curiga ini. Bisa jadi, tapi rata-rata yang apa? Memilih untuk membatalkan pihak yang merasa dirugikan. Yang keempat apa Pak? Mari khiyar tadlis. Khiyar tadlis, apa itu khiyar tadlis? Kalau tadlis itu berkaitan apa? Aib yang disembunyikan, tidak dinampakkan oleh pihak pembeli, atau pihak penjual ya, penjual barang. Jadi kalau ghabn itu berkaitan dengan harga, kalau tadlis berkaitan dengan sifat barang. Ada sesuatu sifat yang disembunyikan intinya gitu, cacat atau apa. Kita menyembunyikan sifat yang itu membuat tidak cocok. Walaupun nanti ada namanya khiyar aib, ada sendiri ya khiyar aib. Itu. Seperti contohnya apa kemarin khiyar tadlis? Kambing. Susunya tidak berat, ditandem beberapa hari supaya banyak, baru dibawa ke pasar untuk dijual. Taunya apa? Pembeli, wah ini produksi susunya luar biasa. Setelah bawa pulang diperes pisan, wah habis itu lama tuh tertipu dia. Itu namanya tadlis. Jadi mengelabui ya kan. Ada unsur pengelabuan ya. Maka itu boleh membatalkan dengan syarat apa? Menambah 1 sok, dikembalikan, kemudian menambah 1 sok kurma. Kalau kita mungkin apa? 1 sok beras gitu ya. Ya, itu sebagai apa? Kompensasi atau untuk ganti rugi dari susu yang sudah diperah tadi. Terus khiyar berikutnya apa? Khiyar aib. Ya karena memang aib, ada aib yang aibnya itu aib yang memang berat ya, kategori berat. Kalau aibnya aib ringan dan itu sesuatu hal yang lumrah gitu ya. Contoh misalnya apa? Ya barang itu kalau dipajang yang debune kan ya biasa loh. Atau beli barang, beli motor, beli mobil bekas. Ya. Ada apa itu? Goresan-goresan dikit itu kan lumrah loh. Ya kan? Ya jelas itu yang penting di awal tidak sampaikan ini tidak ada goresan sama sekali lah, beda. Tapi kalau ya ini barang bekas sudah dicek sendiri ya gitu ya. Ternyata setelah dipakai baru dari cilik-cilik ini agak ketoro ya itu lumrah gitu kan. Artinya
artinya memang beli barang bekas memang seperti itu, bekas pemakaian. Kalau bekas kobongan beda lagi. Kalau bekas kebanjiran, bekas kobongan harus dijelaskan apa adanya. Ya, terus habis ya. Berikutnya masuk masalah salam. Masalah salam. Apa itu salam? Inden, ya, bahasa kita inden. Maka dalam salam ini boleh dengan beberapa syarat yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Di antaranya apa? Harga atau duitnya harus diserahkan di awal. Ya, adapun barang nanti, gitu kan? Barang nanti. Itu namanya inden, itu seperti itu. Kalau inden juga bayarnya nanti kalau sudah ada barangnya, itu berarti utang sama utang, nggak boleh. Gitu kan ketemunya apa? Utang dengan utang itu. Saya pesan barangmu. Ya, tapi nanti uangnya nanti kalau sudah ada barangnya. Gitu. Berarti kan jadi inden itu. Cuman utang. Tapi utang itu tidak boleh. Syarat salam itu harus apa? Uangnya harus dibayar. Ya, dibayar di awal. Makanya dalam transaksi salam itu biasanya apa? Pihak pembeli itu mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Harganya lebih murah. Harusnya gitu. Dan kalau lebih mahal itu kan ya kecuali itu dealer biasanya gitu. Dealer itu barangnya antik kan. Dan harganya lebih mahal. Itu mungkin terjadi. Model baru ya kan. Ada kendaraan model baru. Ini keluarnya masih tahun depan, Mas. Dan itu pun yang inden sudah banyak. Nah, jenengan enggak inden ya kuatir enggak dapat barangnya. Itu pun harganya mahal. Tapi rata-rata akad salam ini di antara keuntungannya apa? Kedua belah pihak itu sama-sama mendapatkan keuntungan. Pemilik barang, ya kan? Dia belum punya barang, ya kan? Tapi siap mengadakan barang dengan sifat-sifat yang sudah dijelaskan tadi, ya kan? Dan dia sudah mendapatkan uangnya. Dengan uang itu dia bisa cari-cari barang yang sesuai dengan sifatnya. Gitu. Karena kalau nggak pegang uang dulu kan dia nggak bisa nyari-nyari barang. Dia butuh uang. Atau contoh misalnya apa? Dalam pertanian misalnya, dia mau mengerjakan lahan. Dia nggak punya modal. Ini saya punya lahan, tapi mau saya kerjakan nggak punya modal ini. Maka dia transaksi dengan orang. Saya mau nanam padi, varietasnya kayak gini. Nanti kalau jadi seperti ini, nah jadinya seperti ini. Nanti saya siap menjual ke Anda dengan harga sekian. Tapi uangnya saya minta dulu. Itu kan? Nah, dia keuntungannya petani apa? Dapat uang dulu. Yang dengan uang itu dia apa? Bisa membeli sarana pertanian. Ya kan? Nah, bagi pihak pembeli keuntungannya apa? Ya dia harus dapat harga lebih murah, lebih mahal ya. Ya, mending itu kuliahnya sih wes. Sinyam karena muter ya kan? Iya kan? Iya. Kan logikanya seperti itu. Makanya dalam transaksi salam ini biasanya mendapat harga yang murah. Dan harganya sama, kecuali memang apa? Tidak ada produk gitu. Produknya nggak ada, murah tapi nggak ada barang gitu. Nah, mungkin harganya mahal sehingga apa? Dia harus inden karena apa? Memang nggak ada barang. Dan kok yang memproduksi cuma satu tempat misalnya, itu mungkin terjadi. Tapi biasanya salam itu di antara keuntungan pembeli itu apa? Dia mendapatkan harga yang murah. Karena kalau sama-sama mahal ya kan mending sudah yang jadi siap dia pegang gitu kan. Jelas ya, itu transaksi salam seperti ini. Ya, berikutnya akan kita simak beberapa syarat dan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan
salam. Pak Bambang dibaca Pak. Kelihatan nggak? Bismillah wa qala al-'abd rahimahullah ta'ala wa bisalam yasihu salamu fi kulli ma yandabitu bi sifatihi idza tawadahu bi jami'i sifatihi allati yahtalifu biha thaman wa dhakara ajalahu وأعطاه ثمان قبل تفرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في ثمار سنة والسنتين فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال ناس يريد أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. Terjemahkan Pak Diantara. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dalam setiap apa yang ditentukan sifat-sifat jika apa itu? Mayan dobi itu bisifat. Apa-apa yang jelas ya, bisa dipastikan sifatnya. Bisa dipastikan sifatnya. Apabila dia menentukan semua sifat-sifat yang dengan sifat itu harga berbeda. Iya, jadi kalau kategori A harganya ini, kategori B harganya ini, kategori C harganya ini, kategori A bahannya ini, kategori B bahannya ini, kategori C bahannya ini. Jadi dijelaskan semua. Itu sehingga pembeli bisa memilih sesuai dengan yang dia kehendaki. Yes. Jadi kalau barang itu bisa seperti itu, maka boleh untuk membuat transaksi salam pada barang tersebut. Tapi kalau tidak bisa ditentukan sifatnya, ya nggak boleh menentukan salam terus. Dan dia menyebutkan jangka waktunya dan menyerahkan harga sebelum berpisah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Nabi SAW datang ke Madinah, sedangkan penduduk Madinah biasa memesan buah-buahan setahun atau 2 tahun. Ya. Maka beliau bersabda, kalau siapa yang memesan sesuatu, hendaklah memesan dengan takaran yang diketahui atau timbangan yang diketahui sampai jangka waktu yang telah diketahui. Kita alaih. Dan beliau SAW bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia hendak mengembalikannya, maka Allah akan menunaikannya.
Dan barang siapa yang mengambil harta manusia hendak menghilangkannya, maka Allah akan menghilangkannya. Rawahu Bukhari. Ya. Jadi di sini mu'alif menyebutkan syarat pertama komoditas yang boleh diadakan transaksi salam, yaitu barang itu sifatnya bisa ditentukan. Ya, kategori sifat-sifatnya bisa ditentukan. Kemudian apa? Harga atau uangnya itu diserahkan di awal. Ya, tidak boleh utang, ya kan? Jadi barangnya utang, duitnya ya utang. Nah, itu nanti utang ketemu utang itu tidak boleh. Ya, utang ketemu utang tidak boleh. Jadi ada serah terima uang sebelum berpisah, ya, sebelum berpisah. Dan juga barangnya ini harus ditentukan kadarnya berapa, jenisnya yang mana, harganya berapa, terus kapan serah terimanya ini juga harus dijelaskan. Timbul satu masalah, apakah pihak penjual ini disyaratkan yang dia jual itu harus barangnya sendiri, atau boleh barangnya orang lain gitu loh. Dalam artian dia boleh mencari-cari ke pihak lain. Maka apa jawabnya? Tidak harus barangnya sendiri. Ya. Maka dalam transaksi salam ini boleh dia menjual produk yang bukan produknya sendiri. Ya. Jadi misalnya dia mengiklankan barang, kriterianya jelas seperti jelas harganya A sekian, B sekian, C sekian, dan inden dalam waktu sebulan nanti akan dikirim. Ya kan? Dia transfer dulu, dibayar di awal. Yang jelas harus ditransfer di awal. Nah, ditransfer, kemudian pihak penyedia barang baru nyari-nyari barang yang seperti itu nyari. Nah, itu tidak mengapa. Ya kan? Walaupun dia tidak memiliki barang. Apa dasarnya? Dasarnya adalah perbuatan dari sahabat. Ketika mereka ditanya, apakah kamu tahu mereka dapat barang ini dari mana? Enggak, kami enggak menanyakan sampai segitu. Artinya apa? Dia hanya pesan kepada orang untuk menghadirkan barang tanpa menanya-nanyai ini barangmu sendiri atau bukan. Enggak, sahabat enggak tanya. Ya kan? Para sahabat enggak tanya ini barangmu sendiri atau bukan, kamu produksi sendiri atau enggak. Pokoknya yang penting saya pengen barang kayak gini, harganya sekian, tanggal sekian tolong diadakan, ini uangnya, des. Terserah kamu mau ambil dari mana. Jadi dari sini para ulama menyimpulkan untuk transaksi salam tidak disyaratkan barang yang dijual harus punya sendiri. Jelas ya? Seperti itu. Tapi kalau bukan salam, jadi jual beli biasa, maka disyaratkan barang itu harus punya sendiri atau wakalah, perwakilan itu. Maksudnya apa? Dia diamanai untuk menjualkan. Itu kalau bukan salam. Tapi kalau salam beda. Ya kan? Kalau salam sistem pinjam seperti ini, maka beda. Jadi kalau misalnya kita pesan barang pada seseorang, maka uangnya transfer awal dulu. Ya kan? Baru barang dikirim kepada kita. Terserah nanti pihak pengada barang, ya kan, itu mau ngambil dari mana. Yang penting sesuai dengan grade atau kriteria yang kita tentukan. Jelas ini? Ya. Kalau kayak terima pesanan makanan kan kalau terima pesanan makanan itu kan orang memesan dulu, ya, nggak langsung bayar. Terus kita juga belum bikin makanannya. Seandainya pesan sekarang buat besok diantar barangnya, dan dia bayarnya itu pas barangnya diantar, Mister. Iya. Kalau utang dan utang itu gimana? Kalau masalahnya itu Pelarangannya sampai haram. ya haram, jelas haram. Iya, pasar itu transaksinya bisa nggak sah.
Ya, jadi harus ada serah terima ya kan, harus ada serah terima dulu kan. Jadi kalau pesen barang inden ya kan, itu uangnya harus duluan. Kalau DP kalau DP DP itu nanti kan dia kan intinya kan keuntungannya pihak pengada barang apa itu kalau dia DP kan enggak ada keuntungannya. Iya kan? Kalau dia sudah menerima full kan dia bisa kulaan, bisa keuntungan kan gitu. Jelas ya? Jadi memang ini harus betul-betul hati-hati dalam masalah transaksi. Maka syaratnya di sini apa? Adanya kata Nabi di sini apa? Di dalam kata Syekh di sini ya. Pertama syaratnya yasihu fi kulli ma yandabitu. Boleh untuk komoditas yang memang bisa ditentukan sifatnya. Bisa digambarkan, bisa dicontohkan. Ini kayak gini loh. Yang jika apa? Dia menentukan dengan seluruh sifat-sifatnya itu bisa ketahuan harga masing-masing grade atau kelasnya. Oh, kelas A ini harganya sekian. Tapi apa? Memang bahannya memang bagus. Kelas B harganya lebih murah, tapi memang kualitas bahannya agak berbeda. Kelas C itu memang harganya paling murah, tapi memang dari sisi bahan memang ya sangat berbeda jauh. Dan mana yang lebih awet? Awet tidak itu tergantung yang pakai dan untung-untungan gitu kan. Ya, kalau sudah masalah awet tidak itu kan rezeki dan tergantung faktor pemakainya gitu. Yang barang murah, bahannya jelek tapi pemakaiannya ya hati-hati ya kan, dirawat ya kan, dan digunakan sesuai dengan SOP pemakaiannya bisa jadi awet gitu loh. Yang produk A ori harganya mahal, ini berak-berak ya kan, tidak sesuai SOP, harusnya bebannya 100 kasih 150 atau 200 ya kan. Ya, itu bisa jadi nggak awet, maka jangan komplain. Lah itu yang punyanya si A itu barangnya katanya kualitasnya bagus kok sudah sebulan jebol ya, ini punyanya si C ini yang katanya kualitasnya paling murah kok 1 tahun masih nggak apa-apa, itu gimana ini? Saya nuntut ganti rugi nih. Ternyata apa? Faktor pemakaian. Jadi awet enggak itu relatif ya, tergantung pemakaian. Tapi yang jelas dari pihak pengada barang itu yang jelas sudah menjelaskan ini bahannya seperti ini dan itu sudah dibuktikan ya kan. Maka ya itu tidak bisa menuntut ya, tergantung pemakaian. Kemudian berikutnya di situ wadakaro ajalahu. Ya, dan disebutkan apa? Batas penyerahannya itu kapan? Seminggu, 1 bulan, 2 bulan, itu ya. Wa a'tahu tsaman, dan memberikan uangnya, itu saman uangnya qabla tafarruq, sebelum berpisah. Nah kalau online bagaimana berpisahnya? Offline itu ada orang-orang itu. Jadi sebagian Ustaz menjelaskan kalau itu transaksinya online maka dikatakan tafarruq, berpisah itu kalau sudah nutup HP offline ya, sudah off, tidak online lagi, itu namanya sudah tafar. Maka sebelum di off kan harus selesai, di transfer ini sudah saya transfer ini ya. Oke, insya Allah nanti sebulan lagi saya kirim barangnya. Dah sah itu salamnya. Lah ya, seperti itu. Oke. Kalau yang offline yang online ini itu akan kita dibayarnya itu sudah offline tapi ada batas waktunya. Misalnya kita lewat shopping, itu ada batas waktu pembayarannya sampai misalnya 24 jam. Nah itu tapi kita sudah offline itu apakah juga tidak? Ya itu kan syarat yang tidak syar'i loh ya gitu.
syar'inya kan tafarruq, berpisah. Lah berpisahnya itu kapan? Bisa jadi orang mensyaratkan ya wis rapopo dite sesuk. Dia enggak online, dia ketemu langsung gitu loh. Kan sama saja kan, seandainya dia ketemu langsung ini. Ya udah enggak apa-apa, nanti barangnya saya kirim seminggu lagi dan duitnya besok enggak apa-apa. Itu kan sama saja kan? Dalam waktu saya beri waktu 24 jam dan dia sudah berpisah. Ya kan? Itu kan sama saja. Apa? Dia belum menyerahkan uang sebelum berpisah. Ya kan? Walaupun dia ngasih waktu apa? 24 jam. Pokoknya harus takobud, harus serah terima uang sebelum berpisah, itu syaratnya. Ya kan? Syaratnya seperti itu. Jelas? Jadi memang harus betul-betul diperhatikan dan dicermati kategori barangnya seperti ini. Ya. Dan wa'atahu thamana qabla tafarruq, ini harus digarisbawahi ya kan. Jadi memberikan bayaran harga itu sebelum berpisah. Dalilnya an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah ridhonya, Rasulullah pernah datang ke kota Madinah dan mereka para sahabat apa? Yuslifun, biasa memesan buah-buahan. Buahnya biasanya apa? Ya, kurma, anggur itu kan. Dan itu kan buah-buah yang lama. Ya, itu 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya wis pesen gitu. Wah, iya aku. Nah, sini kan mungkin durian. Durianmu enak-enak harus pokoknya inden. Merah inden ora bahagia sih. Wis sing ukuran dengan bobot wis sekilo 50.000 ora apa-apa. Ya, sekilo 50.000 apa-apa aku inden. Aku inden sing misalnya apa? 500.000 berarti 10 kilo. Biasanya dulu ada yang timbangan. Saya minta bayar 500.000, tapi saya nanti minta 10 kilo. 10 kilo durian ini kan rata-rata kan yang paling berapa biji? 45 ya, 5 biji 500.000 Indian, yes, ya kan? Begitu itu. Maka kan dia sudah tahu sifat duriannya dia itu seperti apa, ya kan? Ya saya durian itu kan apa buahnya, pohon ini gak enak, yang ini biasa, itu kan apal gitu. Duriannya si A itu enak kok ya. Aku nek karo kae larang rawowo. Nah itu inden. Di zaman sahabat juga demikian. Pesen dulu, tapi udah bayar itu loh. Maka apa kata Nabi di sini? Man aslafa fi syai'in, barang siapa yang memesan sesuatu, ya, maka hendaknya yang dipesan itu timbang takarannya jelas ditentukan. 1 liter, 2 liter, 1 sok, 2 sok. Atau timbangannya juga jelas, 1 kilo, 2 kilo. Ya. Ila ajalin maklum, waktunya juga ditentukan. Ya pokoknya panen iki, gitu kan. Kan kita nggak bisa menentukan panennya bulan apa, kan nggak bisa. Pokoknya iki panen iki, ya gitu kan. Panenan iki artinya apa? Nggak boleh ditunda, nanti panen berikutnya. Nggak boleh terus nanti panenan ini didulukan kepada orang lain, nggak boleh. Ya, panenan ini nanti tak jual ke jenengan. Nah, seperti itu. Jadi waktunya jelas. Jelas ya, ini syaratnya. Jadi apa tadi syaratnya? Barang yang dipesan itu bisa dijelaskan sifat dan karakternya, harganya, kemudian apa? Waktu batasannya penyerahan itu dijelaskan, kemudian syarat ketiga, uang dibayarkan di awal. Seperti itu. Berikutnya, Rasulullah memperingatkan, ya, praktek-praktek seperti ini rawan sekali terjadi apa? Penipuan. Ya kan? Kadang-kadang digunakan untuk modus. Ya kan? Bukan modus. Modusnya apa? Penipuan. Saya punya barang-barang kayak gini, nanti saya kirim pekan depan. Terus 2 bulan, 3 bulan ora dikirim-kirim gitu. Ternyata modus. Ya kan? Modus. Nah, maka seperti ini diperingatkan oleh Nabi.
Barang siapa yang mengambil harta seseorang, niatnya dia akan tunaikan transaksi itu, maka Allah akan bantu dia untuk menunaikan transaksi itu. Jadi dia berutang, niatnya nyaur, ya Allah akan apa? Allah akan bantu melunasi hutangnya. Tapi sebaliknya, waman akhadha yuridu itlafaha. Barang siapa yang mengambil harta seseorang, dia tidak ingin menunaikan, jadi ingin mengitlaf. Itlaf itu apa? Menghabiskan saja, ingin menghabiskan harta orang, tapi tidak ingin menunaikan kewajiban dia. Contohnya apa? Utang. Jadi sahur nek ora ya. Serasa sahur wae. Wong kae nek ora dingono ki ora tau ngei duit. Walaupun itu saudaranya sendiri, kakak, adik misalnya, bisa jadi terjadi seperti itu. Mas kayak sugih ora gawe duit. Tak utang. Utang ya, aku nek duwe disaut nek ora ya ora sah. Nah, itu niatnya dari awal sudah salah itu kan. Itu niatnya itlaf. Maka kalau seperti itu apa namanya? Atlafahullah. Maka Allah akan membinasakan harta dia. Dan banyak kan orang seperti itu. Ya kan? Orang yang apa itu? Mengambil harta orang lain tanpa hak dengan cara yang batil, kemudian tidak menunaikan amanahnya, biasanya apa? Malah hancur itu kan. Dia sudah punya 1 miliar, dia menggelapkan 2 miliar, itu yang 1 miliar hilang. Ya kan, bangkrut ya. Dan itu banyak terjadi kasus seperti itu. Orang yang kehidupannya susah karena apa? Tidak ingin apa? Menunaikan amanahnya. Maka apa? Ada ancaman matlul ghani haram dalam hadis yang lain. Apa matlul ghani? Orang yang dia punya utang dan sebenarnya dia mampu untuk mengembalikan, kok orang ganti sahur-sahur, dia berdosa. Jadi sejauh mana dia sebenarnya sudah mampu mengembalikan, kok enggak dikembalikan, dia berdosa terus itu. Contoh misalnya, dia berutang pada seseorang, dia berjanji sepekan, ya kan? Nah, dalam sepekan dia nggak mengembalikan dan dia tidak minta izin udzur kepada yang dipinjami. Sebenarnya dia sudah punya uang gitu loh, tapi digunakan untuk yang lain. Dan itu kan kasus seperti itu banyak, ya kan? Kasus seperti itu banyak. Dia sebenarnya punya uang untuk mengembalikan, tapi usik kayak kita edit yo oke ya. Kita wong ya wong kelonggaran. Tapi kan masalahnya ini akad gitu loh. Ya. Masalahnya akad. Kadang orang yang meminjam itu mau nagih juga nggak enak itu kan. Mau menanyakan juga sungkan, akhirnya didiamkan. Nggak nanyakan. Yang didiamkan malah jadi dikai hati ngerogoh rogoh jantungnya. Kayak hati pengen jatuh. Seperti akhirnya malah menjadi-jadi. Buktinya ranti tekon, nek butuh pretekon itu kan. Kalau sudah dia membutuhkan nanti lah nagih. Tapi kalau nggak ditagih ya sudah. Nah, nanti aja ditunda buat beli yang lain. Sik bini ngapek rumah sik, bini jogi kendaraan sik. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Itu namanya apa? Matlul. Orang yang mampu bayar utang tapi tidak segera ditunaikan utangnya, tanggungannya, maka itu haram. Dia terjerumus kepada dosa selama dia tidak segera menunaikan utang-utangnya. Maka ini juga ancaman dari Rasulullah ya, terkait dengan masalah ini. Kalau seseorang meminjam dan tidak berniat untuk mengembalikannya, maka Allah akan binasakan dia. Hartanya tidak berkah, dalam kehidupannya tentu akan mengalami banyak masalah. Dan itu sudah banyak terbukti seperti itu. Orang yang dia meminjam tapi tidak berkeinginan untuk mengembalikan. Bagi yang meminjami, mendiamkan saja itu sudah karena mungkin nggak enak atau lebih baik diinginkan. Ya kalau mendiamkan itu sebenarnya
ya dia termasuk apa? Kelapangan dia kan. Dia mengulur-ulur waktu, dia insya Allah dapat pahala, ya kan? Tapi yang berutang kan dia terus dalam dosa. Makanya sebaiknya ya kalau kita sayang pada saudara kita ya hendaknya jangan membiarkan saudara kita dalam dosa, dinasihati ya. Kalau sudah mampu ya silakan dibayar, kalau belum mampu ya saya beri waktu lagi. Jadi memang ada call gitu loh. Jadi memang ada uzur kalau belum mampu ya. Tapi masalah dia sudah mampu gitu loh. Cuman nggak ingin segera membayar utang. Jadi yang dihukumi berdosa ini jelas ya. Dan bagusnya memang supaya saudara kita yang berhutang itu tidak terjerumus kepada dosa ya pihak penghutang ini apa? Menanyakan gimana? Atau ya diniatkan aja diloskan ya. Maksudnya diloskannya apa ya sudah saya beri kelonggaran sampai dia punya, sampai dia dia betul-betul longgar. Dalam artian longgar itu segalanya. Ya kan longgar artinya longgar duitnya. Kadang duitnya longgar artinya longgaran gitu. Seperti itu. Tapi kalau pihak yang mengutangi juga menuntut haknya juga tidak masalah. Ya. Saya sudah mengatakan demikian, tapi dia tidak segera mengembalikan ya sudah itu resiko dia. Itu. Kan dulu sudah dikasih akad, pokoknya 1 pekan. Kalau enggak ya sudah itu resiko sendiri. Sudah kan? Wallah. Ya lain. Masalah salam selesai ya. Gimana Bang? Kalau untuk menjaga itu ada jaminan itu boleh nggak? Gimana? Seumpama itu nanti kita bahas itu rohan, diman dan kafalah. Ya kan? Rohan, diman dan kafalah itu jaminan. Pembahasan tentang masalah jaminan transaksi. Apakah kalau seorang istri itu memiliki hutang pada saudaranya atau sepupu, itu menjadi tanggung jawabnya suami juga. Seandainya seorang istri ingin memiliki barang tanpa sepengetahuan suaminya, dia berhutang orang lain atau saudaranya sendiri. Ya. Itu apakah akan menjadi tanggung jawab suaminya atau secara asal transaksi itu menjadi tanggung jawab sang istri, ya kan? Secara asal suami tidak kena tanggung jawab itu secara syar'i, ya kan? Tidak kena. Cuman kalau misalnya istri yang dituntut, suami apa ya rela, akhirnya kan di situ kenanya, ya kan? Kalau pihak yang membuat transaksi nggak terima terus menuntut mengasus kemudian istrinya di penjara dia rela ya nggak apa-apa, suami nggak berdosa. Ya, nggak berdosa itu transaksi istri, jadi tidak ada kaitan. Jelas ya. Jadi istrinya di penjara rela nggak apa-apa. Tapi kok wah aku yo kademen ya itu mikir. Ning omah dhewe ya penting piye carane kan? Gitu ya. Secara asal dia nggak ada tanggung karena sudah dia. Cukup. Sudah 7:30 ini. Berikutnya masuk babur rohan wa dhiman wal kafalah. Masalah gadai, kemudian apa? Jaminan. Ya, kafalah itu tanggungan. Ya, itu sedikit ada kesamaan, cuma nanti ada kesamaan antara dhiman dan kafalah, tapi juga ada perbedaannya. Nanti akan kita bahas apa kesamaan dan apa perbedaannya. Yang intinya sebenarnya rohan, dhiman dan kafalah itu sebenarnya apa? Sebagai jaminan lah. Jadi orang bertransaksi, apalagi transaksinya itu transaksi utang piutang yang salah satu pihak itu nanti ada yang seperti dalam salam misalnya. Dalam salam ini nanti kan mesti harus ada apa? Hitam di atas putih. Ya kan? Contoh misalnya saya sudah membayar 100 juta, kan apa buktinya? Kwitansi. Harus minta kwitansi, ya kan?
Itu bukti ya. Artinya apa? Kita melepas sesuatu itu kita tenang. Oh nanti saya akan mendapatkan sesuatu itu, jaminnya apa? Ini. Nah, di dalam syariat ada beberapa macam jaminan. Di antaranya apa? Kitabah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Catat. Ya, kalau ada transaksi apa? Pinjam meminjam, catat itu. Transaksi. Ya. Dicatat minjamnya berapa, terus nyaurnya kapan, itu dicatat supaya apa? Tidak ada keraguan-keraguan lagi. Karena melepas barang khawatir nanti apa? Nah, kecuali barangnya banyak disawar ya alhamdulillah orang ya wis tak ikhlaske lah monggo. Tapi biasanya orang itu supaya mendapatkan keyakinan dia mau melepas sesuatu, dia harus ada jaminan. Jaminannya itu bisa berupa apa tadi, kitabah, nulis, ada saksi, ya kan, saksi, nah, mendatangkan saksi 2 orang lelaki atau seorang lelaki dan 2 perempuan. Dalam Quran kan itu. Atau kalau tidak bisa mendatangkan saksi dengan apa? Rohen, gadai. Kita minta jaminan barang. Atau diman itu jaminan, yaitu ada orang lain yang menjamin. Dan insyaallah nanti kita bahas pada masalah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.